Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Nilan Cooking. Nah, hari ini Nilan mau share resep nastar lagi. Hanya saja di sini pakai butternya dari merek Ampek ya. Dan di sini ada tulisannya pure salted butter. Berarti di sini itu benar-benar butter ya. Kalau salted berarti di sini ada kandungan garamnya. Jadi nanti ketika kita membuat adonan tidak usah dikasih garam lagi, takutnya keasinan. Nah, di sini ada tutupnya. Kemudian ini untuk cara bukanya juga mudah ya, karena udah ada toolsnya gitu ya. Jadi nggak usah pakai alatnya lagi. Langsung simak aja. Ini untuk bahannya. Jika nanti pengen lebih banyak lagi hasilnya, teman-teman bisa dikalikan ya untuk resepnya. Nah, di sini Nilan udah siapin mangkuk ya. Yang pertama kita masukkan di sini, kita masukkan butternya dulu. Butternya merek yang tadi kita pertama ada di video ya, yaitu merek Ampek. Dan untuk beratnya sebanyak 75 gram. Ini kita masukkan semuanya ya, sampai benar-benar bersih dari mangkoknya. Lanjut, di sini kita masukkan margarin. Untuk margarin mereknya bebas ya. Dan untuk takarannya di sini aku pakai 75 gram. Masukkan 2 butir kuning telur. Masukkan juga 50 gram gula halus. Nah, di sini untuk gula halusnya Nilan pakai gula pasir, kemudian di blender sampai halus. Kalau kalian mau langsung pakai gula halus beli juga bisa. Nah, lanjut di sini kita akan campurkan menggunakan balon whisk atau whisker. Tapi teman-teman, kalau di rumah teman-teman ada mixer, boleh ya pakai mixer di speed 1 aja. Jangan terlalu lama. Untuk waktu nge-mixer ini cukup 1-2 menit aja. Perhatikan videonya ya teman-teman, karena di sini Nilan tidak di skip untuk videonya, biar teman-teman bisa lihat adonan itu harus dihentikan mengocoknya setelah teksturnya seperti yang ada di video ya. Kita lanjut whisk aja ya. Nah, jika teksturnya sudah berupa creamy seperti ini, hentikan ya. Lanjut kita masukkan susu bubuk. Untuk susu bubuk di sini aku pakai 2 sendok makan atau setara dengan 20 gram. Ya, kemudian kita lanjut whisk lagi ya sampai tercampur seperti ini. Kemudian di sini kita akan masukkan tepung maizena. Untuk tepung maizenanya di sini takarannya di 50 gram ya. Jadi teman-teman nggak boleh terlalu banyak juga, nggak boleh terlalu sedikit juga, biar nanti hasil akhirnya itu maksimal ya teman-teman. Kalau mau ngikutin resepnya boleh ya. Itu sangat disarankan, karena aku udah beberapa kali bikin nastar dengan resep yang ini. Alhamdulillah tidak gagal sama sekali. Lanjut di sini kita akan masukkan tepung terigu. Untuk takaran tepung terigunya di sini Nilan pakai 200 gram. Tapi ini disesuaikan ya sama tekstur hasil akhirnya nanti ya. Maksudnya tekstur hasil adonannya nanti. Jadi tapi ini tuh udah cukup banget menurut aku. Ini tidak pernah diambil lagi dan tidak pernah ditambah lagi ya. 200 gram cukup. Dan tepung terigunya di sini Nilan pakai protein rendah. Nilan di sini pakainya kunci biru.
Untuk memasukkan tepung di sini sedikit demi sedikit ya, jangan langsung blok 200 gram supaya tercampur rata ya adonannya. Jangan kaget jika nanti pas diulenin pakai tangan ini akan sedikit lengket. Terus aja ulenin sampai benar-benar lepas dari tangan kayak gini nih. Kalau misalkan kita terus ulenin kayak ini, nanti di mangkok sama tangan udah tidak lengket lagi. Kemudian kita hentikan uleninnya ya, kita hentikan adonannya supaya tidak overmix, nanti nastarnya tidak meluber ya saat dipanggang. Kemudian di sini kita takar adonannya menggunakan 1 sendok teh ya. Untuk sendok takarnya setara dengan 5 mili ya. Kalau digramasiin setara dengan 5 gram ya. Teman-teman bebas mau ditakar pakai sendok seperti ini boleh, mau ditimbang satu-satu juga boleh ya. Hanya di sini Nilan kalau misalkan pakai timbangan itu menurutku ribet, jadi aku lebih senang ditakar seperti ini. Dan untuk adonannya ini tidak terlalu banyak terkena tangan ya. Nah kalau misal ini lakukan aja ya sampai semuanya selesai. Tapi kita harus ngukur juga untuk pembuatan nastar itu harus kita tuh harus mengukur kapasitas kerja kita gitu ya. Jadi jangan semuanya dikeluarin supaya adonannya itu konsistensinya tidak berubah. Biasanya Nilan itu takar-takar dulu dan disesuaikan dengan loyang ya. Kalau misalkan loyangnya itu muat di berapa biji gitu ya. Nah sisa adonannya teman-teman tutup pakai plastik supaya konsistensi adonannya itu tidak berubah. Kalau misalkan dibiarkan terbuka nanti ini adonannya akan mengeras ya. Kalau misalkan teman-teman pure butter, teman-teman adonannya itu akan terlalu lembek kalau dibiarkan terbuka. Lanjut ambil adonan ya, kemudian pipihkan, kemudian kita isi dengan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan. Nah teman-teman untuk selai nanas sebaiknya teman-teman membulatkan selai nanasnya dulu sebelum membuat kulit nastarnya ya. Jadi tidak didadak seperti tahu bulat kayak gitu ya. Jadi biar tidak mengkotori tangan kita ya. Jadi selesaikan dulu, bulat-bulatin selai nanasnya dulu, pulung-pulung dulu, kemudian kita sisihkan, lanjut kita bikin kulit nastarnya seperti itu ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai benar-benar selesai ya guys. Nah ini untuk satu kali lagi aku shoot biar teman-teman bisa ngelihat jelas gimana cara memulung nastar ya, supaya hasilnya itu bulat, maksimal dan glowing ya, tidak meluber ya guys, seperti ini.
Nah, untuk loyang pertama ini hampir selesai ya. Kita bulat-bulatin nastarnya dan udah diisi juga sebagian. Nah, sembari kita selesaikan, kita panasin dulu ovennya di api kecil aja. Untuk suhunya di 140 derajat aja ya, kalau misalkan pakai oven listrik ya. Karena di sini tidak ada termometernya, oven tangkring. Jadi teman-teman untuk apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar supaya nastarnya itu tidak keberengseng atau tidak cepat matengnya, keburu-buru gitu. Jadi nanti kalau misalkan apinya pas, jadi nastarnya itu hasilnya bagus, maksimal, matangnya merata ya. Nah, ini udah selesai dan saatnya kita panggang. Dan untuk memanggangnya di sini Nilan pakai rak atas dulu, kemudian untuk lubang atas Nilan tutup ya. Dan selama pemanggangan yang pertama di sini Nilan pakai waktu 15 menit aja. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya, dipanggangnya di rak atas. Setelah 15 menit berlalu, kemudian kita keluarkan loyangnya dari oven. Lanjutkan loyang yang seterusnya. Kita memanggangnya untuk menit pertama sama ya, seperti loyang yang pertama. Nah, ini penampakannya nastar yang baru dikeluarkan dari oven, yang belum dioles kuning telur, yang dipanggang selama 15 menit pertama. Ya, penampakannya seperti ini. Kemudian kita di sini diamkan selama 10 menit kurang lebih. Kalau misalkan 10 menit udah berlalu, baru kita olesi dengan kuning telur seperti ini ya guys. Untuk deskripsi kuning telurnya cek aja ya, ada di deskripsi untuk lebih detail resep kuning telurnya. Oles semua nastar dengan kuning telur sampai dengan selesai ya guys. Nah, ini udah selesai dioleskan dan udah udah ngeset ya.
Jadi setelah dioles itu jangan langsung dimasukkan ke oven kembali, tapi didiamkan dulu, biarkan ngeset kurang lebih selama 2 menit. Kemudian lanjut kita oven lagi menggunakan rak bawah ataupun rak atas, karena di sini aku panggangnya langsung 2 kali. Untuk waktu pemanggangannya di sini menggunakan waktu 15 menit. Setelah 7 menit ditukar ya tempatnya, yang atas ke bawahin dan yang bawah ke atasin seperti itu. Nah, ini penampakannya kalau misalkan di dalam loyang setelah dioles pakai kuning telur. Dan untuk apinya, nah di setnya seperti ini tuh, bisa kelihatan apinya ini kecil ya. Untuk lubang atas dibuka ya guys untuk pemanggangan kedua. Nah, ini dia udah mateng ya teman-teman, saatnya kita keluarkan ini setelah 15 menit berlalu. Dan ini dia hasil nastarnya yang dipanggang ya. Ini pemanggangan setelah pemanggangan kedua. Hasilnya seperti ini, tidak retak dan glowing. Hanya saja ini jangan salpok sama yang penyet tadi, ketekan sama cempalan aku ya guys. Sekian dulu untuk video hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman ada masukan, saran, kritikan, teman-teman boleh tulis di halaman komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Thank you for watching. Happy cooking!